Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, Nama saya Muhammad Al-Fatih Hidayat. Saya Sulhana Gil Samet. saya Indah Kirana. Kami dari kelompok Agiters. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami, tim kami ingin memaparkan sebuah mosi yang berbunyi, Dewan ini akan mewajibkan integrasi kurikulum pendidikan berbasis kompetensi digital dan tata kelola administrasi modern dari jenjang menengah ke atas sebagai langkah krusial untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi era administrasi digital yang berkelanjutan. Dan kami berasal dari tim Pro. Dan yang pertama akan kita jelaskan adalah urgensi mengapa mosi ini patut kita dukung. Dewan Juri yang terhormat. Pada era di mana teknologi telah menjadi nafas dari setiap aspek kehidupan, kami di sini untuk menyatakan dukungan penuh terhadap integrasi kurikulum berbasis digital ini. Menurut kami, pendidikan menengah atas perlu memaksimalkan penggunaan teknologi di mana era administrasi digital tidak lagi memungkinkan untuk mengandalkan buku semata. Mengapa demikian? Karena langkah ini bukan hanya sebuah kebijakan pendidikan, ini adalah strategi bertahan hidup bangsa. Indonesia telah menghadapi tantangan besar, yakni kesenjangan talenta digital atau digital talent gap yang melebar dan mengancam masa depan ekonomi kita. Menurut laporan World Bank pada tahun 2021, 54% pengusaha di Indonesia kesulitan untuk menemukan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang memadai. Ini bukan hanya masalah ketidaksesuaian skill, ini adalah krisis daya saing yang jika tidak segera diatasi akan membuat kita bergantung pada negara lain dalam hal teknologi dan inovasi. Kita tidak bisa lagi hanya berharap pada pelatihan singkat atau kursus kilat. Solusinya harus sistemik, mulai dari bangku sekolah menengah atas yang dimana fondasi keterampilan masa depan masih dibangun. Inilah saatnya untuk bertindak berani dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia tanpa terkecuali melek digital dan siap menghadapi dunia yang berubah dengan cepat. Mari kita melihat realitas yang kita hadapi. Dunia telah berubah secara fundamental. Revolusi industri 4.0 dan percepatan digitalisasi pasca pandemi telah menggeser paradigma kerja dan ekonomi. Sekarang, hampir semua sektor membutuhkan keterampilan digital, mulai dari pertanian yang menggunakan drone and IoT, sehingga juga dengan UMKM yang memanfaatkan e-commerce dan analisis data. Studi OECD pada tahun 2020 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 poin dalam skor PISA berkorelasi dengan peningkatan 2% dalam pertumbuhan PDB jangka panjang suatu negara. Bayangkan dampaknya jika peningkatan itu khusus pada literasi digital. Dengan mewajibkan kurikulum ini, kita sedang membangun fondasi untuk menjadi pemain utama, bukan sekedar penonton dalam ekonomi digital global yang diproyeksikan mencapai senilai 315 miliar US dollar di Asia Tenggara pada tahun 2030 dengan Indonesia sebagai pemimpinnya menurut Google Temasek and Bain pada tahun 2023. Jika kita tidak mempersiapkan generasi muda sejak dini, kita mempertaruhkan masa depan mereka. Menurut World Economic Forum pada tahun 2023, mereka memproyeksikan bahwa 44% keterampilan inti pekerja akan terganggu dalam 5 tahun ke depan. Tapi di sisi lain, peluang baru juga muncul. Pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya seperti AI, ethicist, data scientist, atau digital marketing specialist. Namun pertanyaannya, apakah anak Indonesia siap? Dengan mengintegrasikan kurikulum kompetensi digital dan tata kelola administrasi modern, kita tidak hanya mengajarkan cara menggunakan komputer atau software. Lebih dari itu, kita membentuk mindset digital, yakni cara berpikir kritis, kreatif, adaptif, dan mampu berkolaborasi secara virtual. Kita juga mengajarkan efisiensi melalui administrasi modern seperti cloud computing, manajemen database, dan otomatisasi yang suatu hari nanti akan menjadi penerapan yang baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga tentang keadilan sosial. Tanpa intervensi pemerintah melalui pendidikan formal, hanya anak-anak dan keluarga
mampu yang bisa mengakses pelatihan digital berkualitas. Dengan mewajibkan pelatihan digital berkualitas dan mewajibkan kurikulum ini, kita memastikan bahwa anak di pedesaan, di daerah tertinggal, dan dari latar belakang ekonomi yang rendah pun bisa punya kesempatan yang sama untuk bersaing secara global. Kita sering mendengar bahwa kurikulum kita sudah terlalu padat, tapi justru dengan itulah kita perlu berintegrasi, tidak menambah mata pelajaran baru, tetapi menginfuskan keterampilan digital ke dalam subjek yang sudah ada. Matematika bisa diajarkan dengan coding, ekonomi bisa dengan analisis data, dan kewarganegaraan dengan etika digital. Ini bukan beban tambahan, tetapi transformasi metode belajar yang lebih relevan. Jadi kesimpulannya jelas, integrasi ini bukan pilihan, tetapi keharusan. Dengan mendukung hal tersebut, kita sedang meningkatkan daya saing ekonomi bangsa dengan menciptakan talenta digital yang unggul, mempersiapkan generasi muda untuk peluang kerja masa depan termasuk freelance dan remote work global, mendorong efisiensi dan transparansi melalui tata kelola administrasi modern, dan yang terakhir menjembatani kesenjangan digital dan menciptakan kesetaraan peluang. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan posisi Indonesia di peta global. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi penonton di era mereka sendiri. Mari berkali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan sehingga mereka tidak hanya survive tapi thrive di dunia digital. Baik Dewan Juri yang terhormat, saya akan memperkuat argumen rekan saya dengan menyoroti manfaat langsung dari tata kelola administrasi modern. Baik, integrasi kurikulum berbasis kompetensi digital itu merupakan senjata ampuh untuk melawan inefisiensi serta korupsi. Sistem administrasi manual yang merupakan warisan era lama itu rentan terhadap manipulasi, hilangnya dokumen, serta prosesnya yang berbelit-belit. Penerapan e-government dan administrasi digital itu telah terbukti meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Negara-negara dengan e-government development index yang tinggi itu cenderung memiliki corruption perception index yang lebih baik. Data UN e-government survey 2022 itu menunjukkan adanya korelasi yang kuat di antara keduanya. Selanjutnya, integrasi kurikulum berbasis kompetensi digital ini itu juga dapat meningkatkan literasi digital untuk mendukung kemampuan administrasi modern. Di era administrasi modern yang hampir semua pekerjaan administratif itu dilakukan secara digital, seperti pengelolaan data, penggunaan perangkat lunak manajemen, hingga kolaborasi online dengan mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum. Keterampilan teknologi siswa itu dapat meningkat, seperti kemampuan menggunakan perangkat lunak, pengolah data, dan juga yang lainnya. Menurut laporan UNESCO tahun 2021, penguasaan keterampilan digital itu dapat menjadikan siswa lebih adaptif terhadap perubahan teknologi di lingkungan kerja. Baik, integrasi kurikulum berbasis kompetensi digital itu juga dapat mendorong pemikiran komputasional dan juga penyelesaian masalah yang lebih baik. Integrasi mata pelajaran seperti coding dan kecerdasan artificial intelligence dalam pendidikan menengah itu dapat memberikan siswa kemampuan berpikir logis juga sistematis. Kompetensi ini sangat relevan untuk administrasi modern yang mengandalkan efisiensi serta inovasi. Siswa belajar merancang solusi yang inovatif untuk masalah administratif, seperti otomatisasi laporan atau bahkan pengelolaan big data atau data yang besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi adalah langkah strategis untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Baik, untuk integrasi kurikulum berbasis kompetensi digital itu juga dapat meningkatkan efisiensi dan kolaborasi melalui teknologi. Administrasi modern itu menuntut kemampuan bekerja secara efisien dan kolaboratif. Seringkali menggunakan alat-alat digital seperti platform manajemen proyek atau komunikasi jarak jauh dengan kurikulum berbasis kompetensi digital. Siswa juga dapat dilatih menggunakan alat seperti Google Workspace, Trello, atau Zoom yang dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi lintas wilayah. Teknologi juga memungkinkan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa mengerjakan tugas-tugas kolaboratif menggunakan perangkat digital seperti yang telah ditekankan dalam kurikulum. Baik, Dewan Juri,
Integrasi kurikulum berbasis kompetensi digital ini itu juga dapat membuka akses pada peluang global. Dengan kompetensi digital, generasi muda tidak hanya siap bersaing di tingkat nasional, tetapi juga akan naik taraf, yaitu bersaing di tingkat global. Administrasi modern seringkali membutuhkan pekerja yang mampu beradaptasi dengan sistem internasional. Kolaborasi global pun itu dapat menjadi lebih mudah, misalnya melalui komunikasi lintas budaya menggunakan platform digital yang ada. Baik, integrasi kurikulum ini juga menjawab adanya tantangan dunia kerja yang berbasis data dan juga artificial intelligence. Administrasi modern itu banyak mengandalkan data dan analitik untuk pengembangan keputusan dengan kurikulum yang mengintegrasikan artificial intelligence. Siswa dapat belajar mengelola dan memanfaatkan data secara etis dan efektif, seperti pengolahan data besar untuk efisiensi kerja. Pembelajaran berbasis AI atau artificial intelligence itu juga membantu siswa memahami risiko seperti privasi data dan bias algoritma yang penting untuk administrasi yang bertanggung jawab. Jadi, beberapa manfaat yang telah saya sebutkan itu merupakan manfaat yang memiliki dampak besar dari adanya integrasi kurikulum berbasis digital. Dewan juri yang terhormat, urgensi dan manfaat dari integrasi kurikulum digital sudah jelas dan tidak terbantahkan. Namun, urgensi saja tidak cukup dong. Tanpa strategi, kebijakan ini hanya akan menjadi wacana yang indah di atas kertas. Karena itu, izinkan saya menutup argumen tim kami dengan menghadirkan strategi konkret, sistematis, dan realistis agar mosi ini benar-benar bisa diwujudkan. Strategi kami terdiri dari 3 tahap utama, yaitu persiapan, penerapan, dan evaluasi keberlanjutan. Mari kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama adalah persiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Nah, kenapa sih sumber daya manusia adalah hal yang penting? Sumber daya manusia ini terdiri dari banyak aspek Dewan Juri. Mulai dari siswa, guru, tenaga kependidikan, dan lain-lainnya. Dan yang menurut kami, yang harus dijadikan utama pengembangan adalah guru. Mengapa guru? Karena guru adalah ujung tombak. Jika guru tidak menguasai kompetensi digital, bagaimana mungkin siswa bisa siap menghadapi era digital? Maka, langkah pertama adalah pelatihan guru besar-besaran. Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan teknologi global seperti Microsoft, Google, ataupun Cisco, serta startup-startup lokal untuk memberikan sertifikasi digital kepada guru. Selanjutnya, infrastruktur sekolah. Kenapa infrastruktur sekolah ini juga penting, Dewan Juri yang terhormat? Nah, infrastruktur sekolah ini merupakan bidang penunjang. Karena dengan ini, kita tidak bisa bicara digitalisasi kalau sekolah bahkan tidak punya akses internet atau komputer yang memadai. Strategi kami adalah berharap mulai dari sekolah-sekolah perkotaan yang infrastrukturnya lebih siap, lalu diperluas ke daerah pedesaan melalui program bantuan perangkat dan jaringan internet dari pemerintah. Dengan strategi ini, kita memastikan tidak ada sekolah yang tertinggal. Tahap berikutnya atau tahap yang kedua adalah penerapan kurikulum berbasis kompetensi digital. Di tingkat SMA, materi difokuskan pada literasi digital, keamanan data, dan etika dalam penggunaan teknologi. Kenapa etika? Karena di era digital bukan hanya kemampuan teknis yang penting, tetapi juga bagaimana kita menggunakan teknologi dengan bijak. Di SMK, fokusnya lebih teknis, seperti coding, dasar cloud computing, digital business, hingga administrasi data digital. Namun, yang membedakan adalah metode belajarnya. Tidak lagi sekedar teori, tetapi berbasis proyek nyata. Contohnya adalah siswa yang membuat aplikasi sederhana, mendigitalisasi arsip sekolah, atau bahkan merancang sistem administrasi untuk OSIS. Dengan cara ini, siswa bukan hanya belajar, tetapi juga dapat menghasilkan karya yang berguna bagi masa depan siswa. Dengan strategi ini diperkuat oleh kolaborasi industri. Bayangkan, perusahaan teknologi nasional maupun global memberikan modul, mentor, bahkan sertifikasi langsung kepada siswa. Lebih jauh lagi, siswa SMK atau SMA bisa mengikuti magang mini di kantor perusahaan dari pemerintah digital atau perusahaan startup. Artinya, mereka mendapatkan pengalaman nyata sebelum mereka benar-benar masuk ke dunia kerja. Nah, strategi yang menurut saya tidak kalah penting adalah evaluasi dan keberlanjutan. Kita juga mungkin berpikir bahwa setelah tahap 1 dan 2, mungkin itu sudah selesai dan tidak perlu ada tahap berikutnya yang harus diterapkan. Menurut kami, kita harus melakukan satu tahap lainnya, yaitu adalah evaluasi dan juga keberlanjutan. Karena sesuatu yang tidak kontinu, tidak konsisten, hanya akan membuat sebuah lonjakan yang ujung-ujungnya akan membuat sesuatu menjadi turun, bahkan anjlok dan gagal. Maka dari itu, strategi ketiga yang kami usung adalah evaluasi dan keberlanjutan. Setiap siswa yang lulus dari jenjang menengah akan mendapatkan sertifikasi kompetensi digital, ya, minimal seperti bentuk sertifikat ataupun bentuk piagam penghargaan kepada siswa-siswa yang telah mengikuti magang mini. Nah, berikutnya sertifikat ini juga bisa menjadi bukti bahwa mereka benar-benar memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja modern. Pemerintah juga melakukan monitoring dan evaluasi rutin minimal setiap 2 tahun.
ya. Setiap kurikulum diperbarui sesuai perkembangan teknologi terbaru. Hari ini mungkin kita bicara tentang coding dasar dan cloud computing, tetapi 5 tahun lagi mungkin yang dibutuhkan adalah artificial intelligence, big data, atau bahkan blockchain. Dengan sistem pembaruan ini, kurikulum yang selalu dinamis dan relevan, bukan kurikulum yang usang dan ketinggalan zaman. Dan yang paling penting, evaluasi juga melibatkan feedback dari industri. Dengan begitu, apa yang diajarkan di sekolah selalu sejalan dengan kebutuhan dunia dan kerja nyata. Hadirin sekalian, dan Dewan Juri yang terhormat, ini yang membedakan tim kami dengan tim oposisi ataupun tim yang kontra. Kami tidak hanya bicara idealisme, tetapi menghadirkan strategi nyata dan sistematis. Dewan Juri yang terhormat, setelah mendengar seluruh paparan dari tim kami, ada satu hal yang harus kita sadari bersama, yaitu tak lain tak bukan adalah integrasi kurikulum berbasis kompetensi digital dan tata kelola administrasi modern bukan sekedar wacana yang visioner, melainkan kebutuhan mendesak bagi bangsa ini. Kita hidup di tengah arus revolusi digital yang tidak bisa dihentikan. Jika pendidikan kita masih bertumpu pada metode lama, generasi muda akan tertinggal jauh dan hanya menjadi penonton di panggung global. Sebaliknya, dengan kurikulum digital, kita menyiapkan mereka untuk menjadi pemain utama. Integrasi kurikulum ini berdiri di atas 3 pilar kokoh. Pilar pertama yaitu adalah daya saing ekonomi. Dunia kerja masa depan menuntut keterampilan digital. Tanpa itu, Indonesia akan terus menghadapi digital talent gap yang menghambat pertumbuhan. Dengan kurikulum digital, siswa SMA dan SMK tidak hanya siap bekerja di industri lokal, tetapi juga bersaing di pasar kerja global. Pilar kedua, tata kelola pemerintahan yang efisien, bersih, dan juga pastinya harus memenuhi standarisasi. Administrasi manual yang lambat dan rawan manipulasi sudah tidak relevan. Dengan integrasi digital, kita mencetak generasi yang paham arti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sejak usia muda. Mereka adalah calon pemimpin yang akan membangun birokrasi yang modern dan bebas dari korupsi. Pilar ketiga adalah kesetaraan peluang. Tanpa pendidikan formal berbasis digital, hanya anak-anak dari keluarga kaya yang mampu mengakses pelatihan teknologi. Kebijakan ini adalah jembatan agar setiap anak bangsa tanpa memandang latar belakang bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi inovator di masa depan. Dewan Juri yang terhormat, inti dari mosi kita ini adalah kita tidak sedang membicarakan beban tambahan bagi sekolah, tetapi sebuah investasi besar untuk masa depan bangsa dan juga anak-anak itu sendiri. Dengan kurikulum digital, kita menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global, membangun pemerintahan yang bersih, dan menciptakan kesetaraan nyata dalam pendidikan. Kita memastikan mereka bukan hanya pengguna teknologi, tetapi juga pencipta, pemecah masalah, dan pemimpin di era digital. Oleh karena itu, dengan penuh keyakinan, kami mendukung sepenuhnya mosi ini. Integrasi kurikulum digital adalah kunci menuju Indonesia yang mandiri, bersih, dan berdaya saing global. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.